abadan yuhibbunahum kahubbillah. Mat arid li sukun. Lafaz Allah dibaca tipis. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kembali lafaz Allah dibaca tipis dan terjadi mat arid li sukun. Ada tanda waqaf, al-waqfu aula. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azab. Bukan tanda berhenti, maka kita mundur. Ya, kalau ini emang tanda berhenti, jadi kita boleh lanjut di sini. Kalau ini tanda waqaf mamnu, bukan tempat berhenti, kita mundur. Yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a. Bukan tempat berhenti, kita mundur lagi. Lillahi jami'an wa annallaha syadidul azab. Panjang mat arid li sukun, baknya dikolkolahkan. Allah, Masya Allah. Paham sampai sini ayah bunda? Kita lanjut lagi ya. Masih semangat? Kita lanjutin lagi ya. Tuh, pada ketawa ya kan, jadi nggak ngantuk kan? Yuk kita ulang. Kita lanjutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ taba'u. Kenapa jadi tubi'u? Taba'u ya. Ayo sedikit aja, nanti jangan banyak-banyak, nanti pilek ya. Ini masih ingat huruf zal, bukan dal, bukan it tapi ujung lidahnya ke gigi seri atas bagian bawah, dan jangan dipantul karena bukan kolkolah ya, bukan dal. Yang dipantul tuh dal yang tidak ada titiknya. Nah ini zal, za, zi, zu, baz, iz, uz, az, iz, tabarra, iz, mengalir suaranya, jangan iz, no, atau iz, ya tabarra, iz, tidak ya, jadi iz, santai, alir suaranya. Tabarra alladzi tabarro'a, roknya tasdid ya, lamnya tasdid tapi tidak boleh dengung. Alladzi zal, zi, zazi, zubaz, iz ya. Alladzina tubi'una, taknya tasdid, tubi'u-nya panjang, domah dengan waw sukun ada pasangannya. Ingat ayah bunda, yang ada pasangannya dibaca panjang, yang tidak ada pasangannya tidak boleh dibaca panjang. Masih ingat kan pasangan-pasangannya ada berapa? Cuman 3. Kalau ada huruf berharokat fathah harus ada alif. Kalau ada kasroh harus ada ya sukun di sampingnya. Ada dhammah harus ada waw sukun di sampingnya, itu baru bisa disebut bacaan panjang atau mat tobi atau mat asli ya. Bi'u, kok ada alif nih, alif ziyadah namanya, alif yang enggak guna gitu ya. Minalladzi, nah langsung lamnya alif lam syamsiah ya, nanya jomblo. Alladzina taba'una, taba'u, nya panjang, sini ada alif ziyadah, suakin aja.
wara'awul azaba. Wara'awul, wawnya di sini adalah berharokat ya. Wara'awul, alif lamnya qamariyah, terbaca lamnya. Azaba, huruf zal, hati-hati. Seperti tergigit ujung lidahnya sementara ya, supaya tidak lari ke za, bukan azab tapi azaba. Wa ketemu sama siapa? Ketemu sama ta. Wa taqatto, ta sentuhannya ringan, to kuat. Ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas atau tempat tumbuh gigi. Ta sentuhannya ringan ya. To tebal, huruf tebal sentuhannya kuat ujung lidahnya. Taqatta'at, huruf taknya sukun, berarti keluar sifat hamesnya. Jadi disidahkan dulu, ditahan dulu aliran suaranya, baru diikuti percikan hames. Taqatta'at bihimul asbab. Bihimul, L-nya harus jelas, alir suaranya, jangan asbab, ase, no ya. Jangan sembarang-barang huruf dipantulkan. Tidak semua huruf yang disukun itu dipantul ya. Yang dipantul baju di toko. Ini ngalir. Asbab. Mat arid li sukun karena huruf terakhirnya adalah jomblo dan dia harus disukunkan. Sebelumnya ada mat tobi'i. Maka inilah yang disebut dengan bacaan panjang mat arid li sukun, dibaca 24 atau 6 harokat. Oke, sampai sini saya kasih kesempatan 2 menit untuk bertanya. Kelamaan 2 menit, 1 menit. Ya, ada yang belum paham? Udah ya. Yang belum paham yang mana? Nenek Ika, terima kasih sudah hadir. Apa itu P? Paham ya? Udah pada pinter, alhamdulillah. Kalau tidak ada, maka kita akan lanjut baca ya. Kita baca ulang yang tadi sudah kita baca ya. Oke, bacanya sama-sama. Karena apa? Karena kita udah tahu kan bacanya kayak gimana gitu. Oke, baik. Kita lanjut ya, baca ulang. Baca sama-sama. Kalau udah bacaan kedua, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, tarik nafas dari hidung. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. Nafas kita nggak cukup ayah bunda, boleh berhenti di sini. Azab. Yang berpotensi untuk bisa terjadi mat arid di sukun itu juga boleh kita berhenti di situ. Karena di sini tidak ada tanda waqaf, maka kita ulang ya, mundur 1-2 frase dari sini. Wa ra'awul azab wa taqatta'at bihimul asbab. Allah, Masya Allah. Oke, baik. Yang baru bergabung, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Live kita di siang hari adalah tahsin ayah bunda ya. Jadi sudah pembelajaran hukum tajwid. Bunda Sutarni Budi, terima kasih sudah hadir ya. Jadi live kita adalah di sini Bunda Vita dan Yoga. Terima kasih ya sudah men-share. Yang siang hari kita adalah live tahsin Al-Qur'an. Tapi bagi ayah bunda yang mau gabung, yang baru mau proses belajar, boleh masuk di room live saya di pagi hari. Masih di Iqra 2 ya. Bunda Martuti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita absen lagi, Masya Allah. Kita live 2 kali ya, pagi dan siang hari.
Jadwalnya sih setiap hari jadwalnya ya, tapi kan saya juga punya kegiatan offline. Jadi sebelum saya dulu masuk dunia online, terlebih dulu saya sudah berkegiatan di dunia offline ya. Jadi terkadang saya timbang-timbang mana nih yang lebih urgent nih gitu ya. Kalau nggak terlalu urgent yang offline tuh biasa saya pending gitu. Bisa nanti nggak jam sekian gitu. Tapi kalau harus ini, aduh ustazah ini acara ini gitu harus jam segini. Aduh, jadi otomatis ya mohon maaf ya, bukan dikorbankan tapi ya ditimbang mana yang urgent ya. Aduhai aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya ayah bunda untuk kita lanjutin lagi ya. Bunda Nini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk. Terima kasih Bunda Sutarni Budi ya, mawar-mawarnya. Mawar merah, mawar berduri, bukan untuk menyakiti tapi untuk menjaga diri. Ya. Ya, yuk kita lanjut. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا قرة gak kuat nafasnya. Oke, udah panjangan ya, udah segitu aja dulu. Yuk kita baca dulu. Ko-nya panjang di sini ya. Ada alifnya. Ingat ko, pangkal lidahnya naik ya. Pangkal lidah menyentuh langit-langit yang lembut, langit-langit yang lunak, dirasa oleh lidah kita. Ko, jadi lembut-lembutnya tuh kayak goyang-goyang. Rasa nggak? Ya. Jadi keponya tuh dikepoin sama lidah aja, jangan kepo pakai tangan, tangannya masuk. Mana sih yang lembut? Oh, salah itu keponya ya, ntar muntah. Lalladzina, banyak kali alladzi ya. Nah, ini namanya bukan alif, ini namanya apa? Hamzah wasol ya. Jadi kalau pada cetakan Quran, cetakan Kementerian Agama Republik Indonesia tidak ada tanda antara dia alif kah atau hamzah wasol, nggak ada tanda. Tapi kalau cetakan Utsmani Timur Tengah dia ada kepala, ada tanda silah di sini. Ada tanda silah. Apa tanda silah itu seperti kepala shot kecil, itu artinya dia tanda, itu artinya dia hamzah wasol ya. Kalau di sini kita harus tahu sendiri gitu ya. Jadi cetakan Kementerian Agama Republik Indonesia itu ada plus minusnya. Nah, cetakan Indonesia itu dia berkiblat ke Bombay, ke India ya, tidak berkiblat pada Timur Tengah. Wa qala alladzina masuk di sini ya, natta karena tanya tasdid. Ba'u ainnya panjang, ada pasangannya dhammah dengan waw sukun. Hati-hati ayah bunda ya, maka kenapa panjang pendek ini mesti mutlak wajib, tidak boleh tidak. Kenapa? Karena salah panjang pendeknya bisa merusak dan merubah arti dari kalimat yang kita baca. Ya, jadi mesti panjang pendeknya nggak boleh salah. Jadi perhatikan, teliti, fokus. Yang ada pasangannya dibaca panjang, yang tidak ada pasangannya tidak boleh dibaca panjang. Ya, pasangannya apa aja? Sudah sering saya berulang-ulang kali ya, selalu saya sampaikan. Pasangannya apa aja? Cuman 3 aja. Nih, kalau hurufnya berharokat fathah, ya, di belakangnya harus ada alifnya, memanjangkan ini. Minna, nanya berubah jadi panjang. Zi, ada ya sukun di sampingnya, berarti zi menjadi panjang. Oh, ada waw sukun di sampingnya, berarti jadi au panjang. Jadi pasangannya itu fathah dengan alif, kasroh dengan ya sukun, dhammah dengan waw sukun. Ini mesti, nggak bisa dipasangin nama yang lain. Ya, makanya sering saya sebut sebagai pasangan-pasangan abadi tak terganti. Dibaca matobi atau mat asli 2 harokat, gak boleh lebih. Taba'u launo. Matobi kok panjang banget? Gak boleh, cukup 2 harokat. Dan taba'u lau, 1 ayunan. 1 ayunan atau 1 alif atau 2 harokat.
Harokat, bukan rokaat. Itu 2 rokaat mah sholat subuh ya. Harokat atau ketukan. Oke. Lau harfun lin tidak boleh dibaca panjang. Lau, nggak boleh lau, no. Ya, lau bau, baina, nggak boleh baina, nggak boleh dipanjangin. Lau nanya kan jomblo. Jadi dibaca pendek langsung sambung ke la. Ini alif atau lam? Ayo jangan ada yang bingung. Yang masih bingung-bingung masuk di room live saya pagi hari. Ya. Kalau bisa disambung berarti lam. Karena alif itu putus nggak bisa disambung. Masih ingat 6 huruf yang penulisannya kagak bisa disambung oleh huruf setelahnya. Ada alif, ada dal, zal, ro, zai, dan waw. Perhatikan tuh waw putus nggak sambung, alif putus. Kok bisa disambung berarti lam. Paham? Tuh, alif ke sini putus. Soalnya kalau disambung ntar sama. Apa bedanya lam dengan alif? Bingung kan? Maka membedakannya kalau alif itu putus nggak bisa disambung. Kalau lam bisa disambung. Jadi nggak bingung lagi. Ini lana karena ini bisa disambung. Paham ya? Nanya panjang karena fathah di belakangnya ada alifnya. Berarti nanya jadi panjang. Kan ada pasangannya. Ya. Anna lana karratun fa tanwin an jumpa fa ikfa ha kiki, bukan abaat, bukan akrob, berarti masuk ausat. Ingat ya, yang akrob tak delto, yang abaat kof dan kaf, berarti fa ikut ausat atau pertengahan. Annalana karrota fanatabarra karrota fanataba jomblo berjamaah ya, nggak boleh ada yang dipanjangin. Ro juga jomblo, a juga jomblo. Woi, jomblonya banyak. Karrota fanatabarra aminhum nun sukun ketemu huruf tenggorokan, huruf halak. Nah, ini ayah bunda, saya ulang-ulang kenapa kok kalau belajar baca Al-Quran mesti menguasai huruf-huruf hijaiyah. Cara bacanya gimana? Pertama kita kenali bentuk fisiknya dulu. Oh, fa tuh kayak gini. Titiknya sama satu, cuman nun itu nggak ada buletannya. Yang ada buletannya berarti fa, walau titiknya satu. Secara fisiknya kita lihat dulu baik-baik. Kita kenal fisik-fisiknya. Oh, mem tuh kayak gini kalau disambung. Oh, ha tuh kalau di tengah begini. Ya, itu secara fisik satu. Ya, bentuk fisiknya dilihat. Setelah dilihat bentuk fisiknya baru nama dia siapa? Namamu siapa? Namaku Fa. Oh, Fa. Sama kayak kita berkenalan dengan manusia. Makanya saya sering menganalogikan huruf-huruf hijaiyah ini seperti makhluk yang hidup gitu ya. Jadi bentuk namamu siapa? Linda. Misal ya, maaf kalau yang namanya sama. Asal comot aja saya mah ya. Namamu siapa? Saya Linda. Oh, Linda bentuk fisiknya tinggi, langsing, putih, cantik, hidungnya mancung keluar ya, bukan ke dalam. Hidungnya mancung keluar. Oh iya, gitu ya. Bunda Haja Maimanah, terima kasih udah hadir ya. Makasih absennya. Masya Allah, barakallah. Oh, Linda tuh yang itu bentuknya fisiknya kayak gitu ya, tinggi, putih, langsing, hidungnya mancung keluar gitu ya, bukan ke dalam. Matanya coklat-coklat gitulah ya, pokoknya gitu. Nah, dia juga gitu. Oh, namamu siapa, Fa? Oh, Fa tuh kayak gini, ada buletannya, ada titiknya, Fa. Oh, Fa, kamu tinggal di mana, Fa? Rumahmu di mana, Fa? Rumah saya sesuai KTP ya, di Jalan Bibir. Di Kecamatan Bibir. Tempatnya di mana? Tepatnya di gigi seri atas disentuhkan ke bibir bawah bagian dalam yang basah-basah. Itu kode posnya. Yang basah-basah itulah alamat rumahnya Fa. Dan alamat itu berlaku seumur hidup. Karena Fa nggak akan pindah sampai kiamat, rumahnya di situ nggak pindah. Tahun 2023, tahun 2030 misalnya Fa pindah di ujung tenggorokan, ya nggak akan ya. Kayak mana Fa di ujung tenggorokan? Gitu. Nggak ya. Jadi inilah pentingnya ayah bunda kita mengetahui, memahami huruf-huruf hijaiyah.
rumahnya di mana saja sesuai alamat. Kalau kita nggak tahu rumahnya di mana, kita nggak ngerti, oh nun sukun ketemu huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan itu apa? Ya huruf-huruf yang ada di tenggorokan, salah satunya adalah huruf H. Ya, maka ketika nun sukun bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan dibaca izhar atau jelas. Ya. Minhum ini disebut dengan izhar halqi karena ketemu dengan huruf tenggorokan. Nah, sekarang mim sukun kita lihat ketemu sama siapa? Oh, ketemu sama ta. Ketemu selain mim dan ba berarti adalah izhar syafawi. Ada izhar halqi, ada izhar syafawi. Kenapa izhar syafawi? Karena mim rumahnya dari kecamatan Asyafatan atau rumahnya di area bibir. Maka disebut izhar syafawi. Paham? Ketika sukun izhar, maka mim tetap meninggalkan jejak dengung. Oh salah, bundaku salah. Kenapa di sini masih ada? Ya, jadi tidak ketemu di sini ya. Maaf ya, salah. Jadi di sini tadi ternyata berhenti dan ini masih ada lanjutan ya. Karena lihatnya tadi sampai sini ya, dikira ternyata di sini masih ada ya. Jadi berarti minhum adalah di ujung kalimat. Ketika mim di ujung kalimat berarti dia adalah dibaca tetap ada jejak dengung. Ada dengung walaupun kurang ya. Coba nih. Fanatabarra'a minhum. Dua-duanya punya sifat tawasud, sedikit dialirkan suaranya, sedikit ditahan. Tidak dibaca minhum, tapi minhum. Bisa dilihat, oh iya kasro ama ya sukun kan memang pasangannya bisa dilihat secara zohir. Secara zohir bisa dilihat maka disebut matobi'i zohiri. Jadi matobi'i zohiri, matobi'i muqaddar itu hanya pada istilah saja, namun cara bacanya sama, yaitu dibaca panjang 2 harokat. Ya, cuman bedanya kalau muqaddar tuh pasangannya nggak kelihatan, ditandai dengan fathah berdiri, kasroh berdiri atau dhammah terbalik. Nah itu ya, pasangannya nggak kelihatan. Oke. Yurihimullahu rinya panjang ya, pasangannya terlihat dengan jelas. Matobi'i zohiri ya. Himullahu, lafaz Allah dibaca tebal karena huruf sebelumnya yaitu mim berharokat dhammah ya. Kalau ada lafaz Allah, huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka lafaz Allah dibaca tebal. Kalau sebelumnya kasroh dibaca tipis ya. Jangan dibaca rihimullahu, tidak, tapi mullahu, lafaz Allah ya, lamnya harus terbaca. Ujung lidah kita harus benar-benar menyentuh langit-langit depan. Jangan dibaca himuwah, tidak, tapi himullahu ya. A'malahum dialirkan sedikit suaranya karena punya sifat tawasud. Suaranya tidak terlalu mengalir dan tidak terlalu ditahan. Jangan dibaca a, nanti jadi hamzah ya. Panjang. Hasarat lahum mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba berarti izhar syafawi. Izhar syafawi berarti dibaca jelas ya. Ketika dibaca jelas mim meninggalkan jejak dengung. Lahum hasaratin alaihim hasaro, matobi'i muqaddar, pasangannya nggak nampak, tersembunyi. Oke. Tin, tanwin in ketemu huruf tenggorokan, yaitu huruf ain, letaknya di tengah tenggorokan. Maka izhar halqi. Ini tadi izhar syafawi. Ini izhar halqi. Jadi nun sukun punya izhar, mim sukun juga punya izhar. Cuman beda nama izharnya. Sama-sama dibaca jelas, tapi istilahnya berbeda. Karena ketemunya sama huruf tenggorokan atau al-halaq, maka izharnya izhar halqi. Karena mim dari kecamatan Asyafatan, dari daerah bibir Asyafatan, maka izharnya namanya asyafawi. Izhar syafawi. Paham? Ya, beda izharnya ya. Bacanya sama.
alaihim, lai harful lin, tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh alaihim, no, tapi alaihim, mim tetap punya sifat dengung, ada jejak dengung. Al waqfu aula, berhenti lebih dianjurkan, maka kita berhenti. Wa ma hum bi, mim sukun ketemu ba, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi istilahnya cara bacanya sama dengan iqlab. Iqlab nun sukun bertemu ba, tapi nun sukunnya diubah menjadi mim karena ada mim kecil di atasnya itu iqlab. Kalau ini memanglah mim langsung bertemu ba. Gimana bacanya? Dengung disertai dengan sedikit samar. Kenapa muncul samar? Karena bibir atas dan bawah tidak menutup dengan sempurna, tidak menutup dengan rapat, melainkan masih ada sisa rongga setebal kertas. Ataupun kalau menempel tidaklah menutup dengan rapat, maka disitulah menimbulkan bunyi samar. Wa ma hum bi kho harus ada ngoroknya, seperti ngorok dengan jina, jinya panjang karena ada pasangannya. Naminan nar, namina jomblo, nggak boleh jina, no, nanya nggak panjang, jina minan nar, minan, non bertasdid, gunnah musyaddadah, dengung sempurna, minan nar, dibaca panjang maksimal 6 harokat karena terjadi hukum bacaan mat arid li sukun. Huruf ro di ujung ayat posisi jomblo. Kalau posisi jomblo harus disukunkan, berbeda dengan dia. Di ujung ayat posisinya ada pasangannya, maka pasangannya harus dibawa, tidak boleh ditinggal di pinggir jalan. Paham? Mat tabi'i di ujung ayat dibaca utuh, tidak boleh disukunkan kecuali pada hak domir. Kalau ada hak domir di ujung, walaupun dia ada domah kebalik, walaupun ada fathah kasroh berdiri, tetap dibaca sukun. Itu kalau hak domir. Kalau selain hak domir, bacaan panjang, maka dibaca utuh. Wadduha, panjang. Wallaili idza saja, panjang. Bukan wadduh, tidak, wadduha dibaca panjang karena mat tabi'i. Jadi ini digunnahkan dulu baru dipanjangkan maksimal 6 harokat. Jina minan nar, roknya dibaca tafkhim atau tebal karena huruf sebelumnya berharokat fathah. Paham ayah bunda? Jadi ayah bundaku yang baru belajar nggak usah berlagu-lagu dulu, nggak usah. Karena nanti kalau sudah lancar, sudah benar bacaan panjang pendeknya, hukum tajwidnya udah benar, berlagu sendiri otomatis, automatically udah berlagu. Ya, jadi sekarang yang baru masuk proses belajar nggak usah pakai lagu-lagu dulu, polos ini nggak apa-apa. Qala wa qalalla lalla zina, kayak gitu nggak apa-apa ya, semua berawal dari begitu, semua, nggak ada lahir ngoek-ngoek itu langsung iso ngaji bagus, nggak ada ya, semua sudah melalui proses-proses. Cuman kenapa orang lain udah pinter kita belum? Karena kita lambat menyadarinya. Selama ini sibuk ngurusin dunia aja, bener. Selama ini kagak peduli gue mau bisa baca Quran kek, kagak kek, yang penting duit gue banyak. Bener nggak? Ya Allah, Bunda Ani Yuli, terima kasih absennya ya. Kali aja bener ya kan, karena masing-masing orang beda.
Jadi kalau terlambat gimana? Lazimnya kalau terlambat gimana lazimnya orang terlambat? Ngejar atau cuek? Upacara udah mau dimulai nih. Cuek aja enggak kan? Pasti buru-buru. Ayo ayo. Nah di sini tapi konsepnya bukan buru-buru, tapi berusaha serius mengganti waktu yang telah hilang bertahun-tahun dulu. Ya, berarti aku udah lambat, gak ada kata terlambat. Ya, kalaupun terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Terlambat itu masih lebih baik kan, orang Indonesia gitu. Untungnya ya masih untung aja. Jatuh, ya Allah untungnya tadi nggak cobanya tadi, duitnya hilang, untungnya yang itu nggak diambil sekalian, masih untung. Jadi kita juga gitu, masih untung ya, masih untung kita di usia gini masih Allah ini, masih Allah kasih hidayah ya. Kalau terlambat ngejar lari, nggak bodoh amat terlambat itu bodoh amat, tuh nggak normal itu ya. Karena normalnya itu kalau lambat lari ngejar gitu ya, kalau dikasih tahu lambat tuh cuek aja, itu nggak normal. Ya Allah, Masya Allah. Oke, baik, yuk kita baca ulang ya. Ya benar, nggak ada toh yang bertanya ya, nggak ada ya, pinter semua ya, pinter semua ya, paham semua ya, Insya Allah.